Selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan nama saya Jessica Octavia Hutagaol dengan NIM 2225101000. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai memori internal. Memori internal. Kemampuan komputer yang paling menakjubkan adalah kecepatannya. Komputer dapat melakukan suatu operasi dasar, seperti misalnya perhitungan, pertambahan, atau pengurangan dalam waktu yang sangat cepat. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data yang disimpan. Istilah store atau storage digunakan untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan pada penyimpanan disket. Memori digunakan sebagai tempat informasi dibaca dan ditulis. Memori terdiri atas memori internal dan memori eksternal, di mana memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor atau register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input-output, salah satunya disket dan hard disk. 1. Sistem memori komputer. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan, harus mengetahui karakteristik kuncinya. Karakteristik penting sistem memori terdapat dalam tabel yang di bawah. Karakteristik pertama yaitu lokasi. Lokasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu CPU. Yang kedua, internal, memori yang berada di luar chip, namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Yang ketiga, eksternal, dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Yang kedua, kapasitas, terbagi menjadi 2, yaitu ukuran word dan jumlah word-nya. Yang ketiga, satuan transfer, word dan block. Ada 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer, yaitu satu word merupakan satuan alami organisasi memori, yang kedua addressable units, dan yang ketiga unit of transfer, jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang keempat ada metode akses, sequential access itu secara berurut, direct access itu secara langsung, random access itu secara acak dan bersifat sementara, associative access itu, dan associative access yang keempat. Karakteristik yang kelima adalah kinerja. Terbagi menjadi 3, yaitu access time, waktu akses, cycle time, putaran, transfer rate, transfer per word, dan per block. Yang karakteristik ke-6, tipe fisik. 1, semikonduktor. 2, magnetik. Magnetik yang termaksud memori magnetik yaitu hard disk. Yang terakhir, karakter fisik. Yang pertama, volatile dan non-volatile. Volatile itu bersifat sementara dan non-volatile itu bersifat permanen. Yang kedua, irreversible dan non-irreversible. Irreversible itu bersifat sementara, bisa dihapus, contohnya data yang di hard disk, dan non-irreversible permanen, contohnya ROM. Dua, memori utama. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada random access memory atau yang disebut dengan RAM, read-only memory yang disebut dengan ROM, CMOS memory, virtual memory. Memori utama ini bersifat volatile, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input-output. Fungsi dari memori utama, address bus, pertama kali mengontak komputer yang disebut memori, yang dapat diakses oleh CPU dalam melakukan salah satu dari proses membaca atau read, atau menuliskan, menyimpan, atau write.
ke memori tersebut. Memori diistilahkan juga sebagai memori utama. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang biasa juga jumlah data yang bisa diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, main storage, main memory, internal memory. Memori berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan KB atau kilobyte atau MB, megabyte. RAM merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan program dan data. Yang ketiga, cache memory. Memori utama yang digunakan sistem komputer pada awalnya dirasakan masih lambat kerjanya dibandingkan dengan kerja CPU, sehingga perlu dibuat sebuah memori yang dapat membantu kerja memori utama tersebut. Sebagai perbandingan waktu akses memori cache lebih cepat 5-10 kali dibandingkan memori utama. Cache berisi salinan sebagian isi memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di cache. Jika word memory terdapat di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai proses HIT. Sedangkan bila tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word tetap akan diletakkan atau dikopikan di cache yang dikenal sebagai proses MISS, dan selanjutnya dikirimkan ke CPU. Elemen-elemen rancangan cache yang pertama, kerja memori utama. Semakin besar ukuran cache, maka semakin besar jumlah gerbang atau gate yang dapat pada pengalamatan cache. Akibatnya, cache yang berukuran besar cenderung lebih lambat dibandingkan cache yang berukuran kecil. Yang kedua, fungsi pemetaan atau mapping. Saluran cache lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan saluran blok memori utama, sehingga perlu algoritma untuk pemetaan blok-blok memori ke dalam saluran cache, dan juga alat untuk menentukan blok memori utama yang sedang memakai saluran cache. Pemilihan fungsi pemetaan secara langsung, asosiatif, dan asosiatif set akan menentukan bentuk organisasi cache. Yang ketiga, pemetaan langsung. Teknik paling sederhana yaitu memetakan masing-masing blok memori utama hanya ke sebuah saluran cache saja. Fungsi pemetaan mudah diimplementasikan dengan menggunakan alamat. Cache diakses dengan menggunakan alamat memori utama dianggap terdiri dari 3 field, yaitu take, line, dan word. Kekurangannya yang utama adalah terdapat lokasi cache yang tetap bagi sembarang blok-blok yang diketahui. Yang keempat, pemetaan asosiatif mengatasi kekurangan pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama untuk dimuat ke sembarang saluran cache. Dalam hal ini, cache control logic menginterpretasikan alamat memori hanya sebagai sebuah field take dan field word. Field take secara unik mengidentifikasikan suatu blok memori utama. Untuk menentukan apakah suatu blok berada di dalam cache, maka cache control logic harus secara simultan memeriksa setiap tag saluran yang sesuai. Dengan pemetaan asosiatif, terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika sebuah blok dibaca ke dalam cache. Kekurangan pemetaan ini adalah kompleksitas serangkaian yang diperlukan untuk menguji teks seluruh saluran cache secara paralel. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai memori internal. Memori eksternal akan dijelaskan oleh teman saya.